Di awal film kita melihat pasangan dikejar oleh geng kriminal lokal yang dipimpin oleh Chang yang terkenal jahat. Mereka masuk ke hutan dan memutuskan untuk bersembunyi di balik pohon. Namun usaha mereka terbukti sia-sia karena para gangster dapat menemukan mereka dengan mudah. Akibatnya pasangan tersebut diserang dan dibunuh dengan kejam oleh ketiga gangster. Di adegan berikutnya kita diperkenalkan dengan pasangan bernama Yat dan Bua yang tinggal di pedesaan. Keluarga Bua adalah seorang gadis bisu, latar belakang keluarganya juga rumit karena ayahnya meninggalkan mereka untuk wanita lain, namun Yat tetap tidak terpengaruh oleh keadaan ini dan tegas dalam keinginannya untuk menikahi Bua. Pada hari tertentu Yat dan Bua berada di dekat sungai mengumpulkan kepiting untuk makan. Mereka kembali ke rumah dengan seember penuh makanan. Sekelompok pengacau lokal tiba-tiba melempar batu ke Bua dan melarikan diri. Ini menyebabkan gadis yang tidak bersalah berdarah sehingga Yat segera mengantar pulang. Begitu ada ibu Bua merawat lukanya dan bertanya padanya untuk beristirahat selama beberapa waktu. Setelah ini dia terlibat percakapan pribadi dengan Yat tentang hubungannya dengan Bua. Dia menyarankan dia untuk berhenti. Melihat Bua mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan pasangan dan mertua yang lebih baik. Namun Yat dengan tegas menegaskan bahwa dia mengabaikan pendapat penduduk desa dan bahwa cintanya pada Bua melampaui semua pertimbangan lain. Meskipun semua keberatan dari keluarga dan penduduk desa, Yat dan Bua melanjutkan hubungannya. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama dalam kegiatan seperti memancing, memasak, dan berbagi makanan. Dua temannya juga tinggal di desa. Mereka tampaknya tidak memiliki pekerjaan untuk dilakukan dan akibatnya mereka terus merantau tanpa tujuan. Di sekitar desa membuat penduduk desa disiksa dan dilecehkan. Mereka menopang diri mereka sendiri dengan mencuri dari penduduk pekerja keras. Pemimpin Chang memiliki seorang istri yang sering menghukumnya karena perilakunya yang tidak bertanggung jawab, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Suatu hari ketika Yat dan Bua kembali setelah menangkap beberapa ikan, mereka diintervensi oleh Chang dan anak buahnya. Para gangster menyambar ember berisi ikan dan Chang mulai mengganggu Bua. Yat mencoba untuk membelanya, tetapi orang-orang itu dengan mudah mengalahkannya. Untungnya istri Chang tiba tepat pada waktunya. Bapak Yat seperti biasa memohon Yat untuk pindah ke Bangkok dan mencari pekerjaan di sana. Dia percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara agar mereka dapat menghasilkan uang. Namun Yat menolak, mengatakan dia lebih memilih ketenangan di desa daripada kehidupan kota yang kacau. Keesokan paginya seorang preman kurcaci mencuri seikat pisang dari sebuah toko sebelum buru-buru memanggangnya. Penjaga toko salah berasumsi bahwa dia adalah pencuri dan membuatnya dihina dengan kasar karena bisu, malang. Bua tidak dapat membuktikannya tidak bersalah. Dan dia mulai menangis. Kemudian pada hari itu ibu Yat mengunjungi ibu Bua dan mengatakan kepadanya untuk menjauhkan Bua dari putranya karena dia tidak akan pernah menerima seorang gadis bisu sebagai calon menantu perempuannya. Mendengar percakapan mereka dari kejauhan, Bua menjadi berkecil hati. Setelah ini dia berjalan ke ladang dan mulai menangis. Dia tidak dapat mengerti mengapa seluruh desa membencinya. Segera setelah kapal pesiar mendekatinya dan memeluknya dengan erat, berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan sisihannya. Dia juga meyakinkannya bahwa mereka akan menikah segera. Setelah pasangan itu melanjutkan ke sungai untuk memancing, saat Yat menyibukkan diri dengan menyesuaikan jaring ikan, Chang dan gengnya diam-diam tiba di tempat kejadian dan menculik mereka. Membawanya pergi ke hutan, di mana Chang dengan paksa mencoba untuk menanggalkan pakaian Bua. Dengan gagah berani mencoba untuk melawan, tetapi perlawanannya hanya menghasilkan kekerasan. Sementara Yat menyadari hilangnya pacarnya dan setelah mencari di sekitarnya menemukan sandal yang ditinggalkan. Ini membuatnya menyadari bahwa Bua dalam bahaya. Jadi dia lari ke hutan dan mulai memanggil namanya. Segera setelah dia melihat Bua yang menyerang secara brutal oleh gangster itu, dia terlibat dalam perkelahian sengit melawan mereka. Sayangnya kapal pesiar tidak ada tandingannya dan dia dengan mudah dikalahkan dan tersingkir. Setelah Chang memaksa dirinya ke gadis malang itu dan kemudian membunuh pasangan itu. Dalam darah dingin para gangster kemudian mengubur Yat dan Bua di lokasi yang dirahasiakan di dalam hutan. Kemudian kedua pasang orang tua keluar untuk mencari mereka yang hilang. Ketika mereka mencapai ladang, mereka menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh Yat dan Bua. Semakin meningkatkan kekhawatiran, mereka segera setelah menerima informasi dari seorang penduduk desa yang memberitahu mereka Chang dan gengnya mengejar pasangan itu. Pada hari sebelumnya, orang tua menghadapkan Chang di tempatnya, tetapi seperti yang diharapkan pemimpin geng terkenal mengancam mereka dan mengirim mereka pergi menemukan diri
mereka dalam kerugian. Orang tua yang berduka memutuskan untuk melaporkan anak-anak mereka hilang di kantor polisi setempat. Bahkan menyatakan kecurigaan mereka terhadap geng Chang. Namun polisi bersikeras pada bukti nyata sebelumnya. Kecurigaan, apalagi kepala petugas berspekulasi bahwa pasangan itu mungkin telah memilih untuk pergi ke kota-kota besar, untuk memulai hidup baru bersama polisi benar-benar hanya akan berbaikan seperti itu. Di adegan berikutnya kita diperkenalkan dengan anggota geng Chang. Dia berkeliaran sendirian di hutan dibebani oleh rasa bersalah dan tidak dapat melepaskan diri dari beban. Tindakan keji mereka tak lama setelah Chang dan anggota geng lain bernama Fat mendekatinya. Menanyakan apakah dia baik-baik saja. Lek mengaku bahwa dia merasa seperti sampah akhir-akhir ini dan bahkan menyarankan untuk menyerahkan diri. Mendengar ini Chang yang marah mengeluarkan senjatanya dan menunjukkannya. Dia mengatakan bahwa akan menembaknya jika polisi mengetahui tentang perbuatan mereka. Setelah ini ketiganya pergi jauh ke dalam hutan untuk ekspedisi berburu. Ketika mereka mencoba untuk menemukan beberapa hewan, mereka dihantui oleh semangat baru yang memaksa para gangster untuk melarikan diri dari hutan. Secepat mereka bisa, pada malam yang sama mereka terlihat menikmati dengan beberapa gadis. Menikmati minuman dan narkotika. Di tengah-tengah kegiatan mereka seperti alasan dirinya untuk mengambil kebocoran saat ia memulai proses, tiba-tiba melihat seorang gadis berpakaian putih tergeletak di tanah hitam. Perlahan mendekatinya dan membalikannya, untuk menemukan bahwa buah ini membuatnya takut, sehingga dia dengan cepat mundur ke teman-temannya. Setelah menyelesaikan pertemuan mereka, para gangster kembali ke rumah masing-masing hanya untuk diganggu oleh penglihatan menghantui buah. Led khususnya pergi ke tempat tidurnya, tetapi terus melihat bentuk spiritual buah tampaknya di ambang menyerangnya. Cobaan mimpi buruk ini membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam sampai pagi hari. Visi serupa seperti mengusulkan agar mereka berangkat dari desa dan mencari pekerjaan di kota-kota besar juga menunjukkan bahwa mereka akan dikutuk jika penduduk desa mengetahui tentang perbuatan mereka. Namun Fat mendesak pemikiran praktis yang mengatakan bahwa tidak mungkin bagi orang-orang seperti mereka untuk mendapatkan pekerjaannya. Ketiganya sekali lagi terlihat di hutan terlibat dalam kegiatan berburu. Kali ini Lex visi buah mengintensifkan dia untuk melarikan diri untuk hidupnya. Saat melarikan diri, dia tiba-tiba dipukul kepalanya dengan keras menggunakan cabang kayu yang mengakibatkan kematiannya. Malam itu Lemak jatuh menjadi korban mimpi buruk tanpa henti yang membuatnya tidak bisa tidur. Mencari solusi dia mundur ke kamar kecil untuk menyegarkan diri. Mereka dihantui oleh roh Yat, takut bahwa dia juga akan terbunuh. Fat mengunjungi kuil terdekat. Keesokan paginya dia berdoa untuk pelestariannya. Setelah ini dia bertemu dengan Chang dan memutuskan untuk mengakui kejahatan mereka kepada penduduk desa. Tapi sekali lagi pemimpin geng menjadi marah dan meninju wajah Fat. Malam itu Chang mengalami mimpi yang mengerikan di mana dia terikat ke tempat tidurnya disiksa oleh hantu Yat dan buah yang mendekatinya dengan mengancam. Pada hari berikutnya, mereka memancing di sungai terdekat. Dia dikejutkan oleh suara yang menghantui dia. Melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapapun yang terlihat. Tiba-tiba percikan di air mengagetkannya. Lebih lanjut dia ketakutan. Upaya untuk melarikan diri, tetapi dia ditangkap oleh seseorang dari belakang dan dengan paksa tenggelam di bawah air. Kematian malang dan ayah gemuk fills Chang dengan keprihatinan sehingga dia mendesak Chang untuk mengakui perbuatan buruknya. Memperingatkannya tentang nasib yang sama jika dia gagal melakukannya. Namun Chang menolak untuk mengakui kesalahan apapun karena takut dia akan dipenjara. Tanpa sepengetahuan Chang, roh pendendam dari Yat dan buah mendekati dia. Malam itu Chang sedang tidur di samping istrinya ketika dia mendengar suara yang datang dari dapur. Dia kaget, dia membangunkan istrinya dan bertanya, apakah dia mendengar suara itu juga? Namun dia memarahinya karena mengganggu tidurnya dan kembali ke tempat tidur segera setelah Chang mendengar suara yang sama. Sekali lagi menanamkan rasa takut dalam dirinya. Dia bangun untuk menyalakan lampu, tetapi hanya menemukan bahwa lampu tabung tidak berfungsi. Dicengkeram oleh rasa takut akan kegelapan, dia mencoba menyalakan lilin tetapi secara misterius padam sendiri. Saat itu semangat buah terwujud sebelum dia menakut-nakuti kehidupannya. Di tangga papan Chang buru-buru mengambil pisau dan berulang kali menikam sosok hantu itu. Namun dia segera menyadari bahwa dia telah menikam istrinya sendiri yang mengakibatkan kematiannya. Mereka entah bagaimana berhasil membebaskan diri dari roh yang mencekik dan yang mendukung satu sama lain. Mereka merawat lukanya dan berlindung di hutan selama beberapa hari.
Perlahan tapi pasti mereka pulih didorong oleh tekad yang tak tergoyahkan untuk membalas dendam atas perbuatan jahat yang dilakukan. Mereka percaya bahwa kejahatan akan menghancurkan kejahatan. Nikmat pasangan mereka abaikan permintaannya. Terima kasih telah menonton.